Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan diskusi dan sharing bareng dengan teman-teman semua tentang database. Di perkuliahan ini saya akan merancang sebuah database dengan teknik berbasis objek. Jadi ada beberapa macam teknik untuk merancang sebuah database. Jadi di teknik ini, jadi bagaimana kita nanti akan membuat sebuah database yang awalnya adalah tidak ada. Jadi seandainya kita merancang sebuah database, kemudian database itu belum ada sama sekali. Bagaimana cara kita membuat sebuah database-nya? Nah, di teknik ini, di pertemuan ini, kita akan membahas tentang teknik membuat database dengan pendekatan objek. Jadi nanti kita akan membahas di dalam sebuah sistem. Misalkan kita merancang sebuah sistem, kemudian di sistem itu apa saja yang terlibat di situ, objek apa saja, kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Nah, antara objek satu dengan objek yang lain itu berrelasinya apa atau relasinya apa. Nah, di teknik ini kita akan belajar tentang Entity Relation Diagram atau bisa disingkat dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Itu ya. Nah, kompetensi dasar pada sesi ini adalah nanti teman-teman mampu memahami konsep model entity relation dan mampu merancang basis data dengan teknik Entity Relationship Diagram. Gitu. Kemudian indikatornya memahami konsep perancangan basis data dengan menggunakan teknik Entity Relationship Diagram. Kemudian mampu membaca Entity Relationship Diagram. Jadi teman-teman nanti bisa membaca, selain membuat kemudian bisa membaca. Seandainya ada seorang analis merancang sebuah database dengan ERD, teman-teman misalkan sebagai programmer atau eksekutornya, itu teman-teman ketika disuguhi sebuah ERD, teman-teman bisa mengimplementasikan ERD itu ke dalam suatu database. Jadi syaratnya harus bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian mampu merancang beserta dengan menggunakan teknik ERD. Nah, 3 dasar yang bekerja pada model ERD. Ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah entity set atau entitas ya, biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu entitas. Entity set, kemudian ada relation setnya, hubungannya antar entitas itu apa. Kemudian ada atributnya. Jadi di setiap entitas itu ada atribut. Apa itu dari ketiga itu nanti kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah ada entity. Apa itu entity? Entity adalah benda atau sesuatu. Benda, sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Contoh, di situ ada, misalkan kita berbicara tentang sistem akademik di kampus misalkan ya. Entitasnya apa saja? Entitasnya ada mahasiswa, kemudian ada dosen. Entitasnya ada apa lagi? Mata kuliah. Entitasnya apa lagi? Ada ruang, ruang kelas ya. Itu adalah sebuah entitas, entity. Nah, itu entitas. Contoh ya. Entity set adalah sekumpulan entity yang mempunyai tipe yang sama. Kesamaan tipe ini dapat dilihat dari atribut atau properti yang dimiliki oleh setiap entity. Nanti ini untuk entity set kita bahas nanti ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini misal kumpulan orang yang menyimpan uang pada suatu bank dapat didefinisikan sebagai entity set nasabah. Nah, ini entity set namanya ya, nasabah. Di dalam suatu perguruan tinggi juga ada yang namanya mahasiswa. Nah, lambangnya atau simbolnya adalah kotak. Ini kotak. Jadi nanti digambarkan dalam bentuk kotak ya, kotak. Kemudian ada relationship. Ada relasi, ada hubungan antar entitas satu dengan entitas yang lain, itu nanti akan saling berhubungan. Nah, sekumpulan relasi yang mempunyai tipe yang sama. Simbolnya adalah
uh, diamond, atau biasa kalau dalam sering kita kondangan namanya wajik ya. Nah, ini diamond, bahasa ilmiahnya diamond, berlian. Kemudian ada atribut, sebuah untuk mewakili suatu entitas. Contoh atribut itu misalkan mahasiswa, itu ada atributnya name, ada nama, ada tanggal lahir, dan seterusnya. Itu adalah atributnya. Nah, simbolnya apa? Elips. Betul ya? Oke. Nah, ada nanti istilah ada namanya super key, satu atau lebih atribut. Jadi key itu kunci ya, kunci yang menjadi super, pembeda antara satu dengan antara record yang satu dengan record yang lain. Ini yang kodenya jelas unik. Kemudian ada, ini contoh. Ada contoh di sini tabel mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, jurusan. Di sini ada atribut. Nah, atribut itu yang atas ya, yang atas. Yang ada NIM, nama, alamat, dan jurusan. Ini namanya atribut. Nah, di atribut ini ada NIM 101 dan sampai 104. Kemudian ada nama Rita Aini, Rita Iko, dan seterusnya jurusan. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai key atau kunci adalah yang mana? Ya, nanti kita bahas ya. Di NIM ya, di NIM, karena ini antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain tidak mungkin ada NIM yang sama. Kalau nama kemungkinan bisa sama. Alamat apalagi, jurusan jelas. Itu ya. Nah, contoh seperti NIM dan nama, NIM dan alamat, NIM dan jurusan. Ini contoh super key. Super key itu bisa bisa satu atau lebih field ya, field. Contoh di sini NIM 1 ya. NIM dan nama, ini dan ya, bukan atau. NIM dan nama. Ini bisa dijadikan sebagai pembeda antara record yang satu dengan record yang lain. Seterusnya. Nah, bukan super key, contoh nama, alamat, jelas ya. Jurusan, nama dan alamat, nama dan jurusan. Karena ini masing-masing antara record satu dengan record yang lain, atau baris yang satu dengan baris yang lain. Atau kalau dalam di sini misalkan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, itu bisa sama. Antara nama, alamat, jurusan itu bisa sama. Nah, kandidat K ada di sini, ada istilah namanya kandidat K. Kandidat K adalah kumpulan atribut minimal yang membedakan setiap baris data dalam tabel secara unik. Secara unik, gitu ya. Kandidat itu calon. Nah, calon kunci. Wah, teman-teman nanti akan mencalonkan sebagai bupati, wakil bupati, atau di sini misalkan menjadi presiden BEM gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi kandidat pemimpin BEM atau presiden mahasiswa, seperti itu. Itu namanya kandidat ya. Kandidat K. Jadi yang field yang bisa dijadikan sebagai kunci. Nah, syaratnya untuk satu nilai hanya mengidentifikasi satu baris dalam satu relasi atau unik. Nah, syarat kandidat K adalah unik. Kayak tadi NIM, itu kan unik. Kalau nama tidak bisa dijadikan kandidat K. Contoh lagi yang bisa dijadikan, misalkan di situ di tabel mahasiswa ada NIM, ada nomor HP, ada email, lah itu tiga-tiganya itu bisa dijadikan sebagai kunci, karena tidak mungkin ada NIM sama, tidak mungkin ada nomor HP sama, tidak mungkin ada email yang sama, tidak mungkin. Jadi ketiga itu menjadi sebuah kandidat kunci. Nah, kandidat ya. Oke. Kemudian ada syarat yang kedua adalah tidak memiliki subset yang juga merupakan kunci relasi. Kemudian tidak dapat bernilai 0. Contoh, nomor HP misalkan di tabel mahasiswa, nanti nomor HP boleh tidak diisi dulu karena mungkin ada mahasiswa yang tidak mempunyai HP misalkan. Nah, itu yang tidak boleh dijadikan sebagai kandidat K. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Karena tidak dapat bernilai 0. Karena kalau nanti mahasiswa tidak mengisi nomor HP, berarti
baris itu atau kolom itu bernilai 0 gitu ya. Kemudian ada kunci relasi atau kunci utama, atau dalam bahasa kerennya itu namanya primary key. Nah, di dalam primary key ini primary key ya, nilai dari kunci harus mengidentifikasi sebuah baris yang unik di dalam sebuah relasi. Nah, ini agar bisa menjadi sebuah primary key, sebuah atribut haruslah memenuhi syarat sebagai kandidat key. Jadi ada calon ya, tadi kandidat, kemudian nanti setelah memenuhi syarat tadi kita pilih ini ya aja yang dijadikan sebagai primary key, seperti itu ya. Kemudian ada alternate key, ini jarang saya pakai. Lanjut, ada composite key. Composite key itu primary key yang terdiri lebih dari satu atribut. Ini kalau yang saya lihat di sistem akademik kampus itu ada namanya yang menggunakan composite key, yaitu ada di tabel nilai ada NIM, ada KRS ya, kode KRS, jadi nama mata kuliahnya, kemudian ada tahun akademik. Itu satu atau lebih ya, 3 atribut itu menjadi kunci, ini menjadi kunci composite key. Ini di tabel akademik Unsik itu yang saya tahu itu. Nah, contoh itu ya. Nah, ada foreign key atau kunci tamu. Nah, sebuah foreign key adalah sekumpulan atribut dalam suatu relasi, misal A, di sedemikian sehingga kumpulan atribut ini bukan kunci relasi A, tetapi merupakan kunci dari relasi yang lain. Contoh, di tabel mahasiswa itu ada NIM, kemudian di tabel nilai itu ada NIM, kemudian kode mata kuliah, kemudian ada nilai. Nah, di situ kan tidak menyebutkan nama, tetapi hanya menyebutkan NIM. Nah, NIM ini adalah kunci tamu dari tabel mahasiswa. Seperti itu ya. Ini ada namanya foreign key. Kemudian ada kardinalitas pemetaan. Ada kardinalitas pemetaan, itu kardinalitas pemetaan menunjukkan jumlah entity yang dihubungkan ke satu entity lain dengan suatu relationship set. Nah, kardinalitas pemetaan meliputi ada yang pertama ada one to one. Yaitu satu entity dalam A dihubungkan dengan maksimum satu entity. Contoh, istri dengan suami seorang PNS ya. Istri dengan suami seorang PNS. Ini hanya hubungannya adalah one to one. Satu istri hanya boleh memiliki satu suami. Bener nggak? Bener ya. Masa satu istri boleh mempunyai banyak suami? Wah, ini bahaya ya. Satu istri hanya boleh mempunyai satu suami. Dan sekarang dibalik. Untuk ngecek apakah itu hubungannya one to one atau tidak. Satu suami bolehkah mempunyai banyak istri? Kalau PNS kan tidak. Berarti ini hubungannya adalah one to one. Itu contoh saja. Nanti teman-teman bisa nyari objek yang lain ya, contoh yang lain. Jika teman-teman nanti menemukan sebuah masalah atau sedang menganalisis sistem, ya nanti dicari kardinalitasnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan satu ke banyak. Contoh, ini nanti ngetesnya dibalik ya. Orang dengan agama atau mahasiswa dengan agama, hubungannya apa? Satu mahasiswa boleh nggak memilih banyak agama, mempunyai banyak agama? Kan tidak, berarti one to. Nah, ini dibalik ya. Satu mahasiswa hanya boleh memiliki satu agama. Kemudian dibalik, satu agama boleh nggak dimiliki oleh banyak mahasiswa. Misalkan Islam itu dimiliki oleh semua atau 99,9% mahasiswa Unsik. Berarti kan banyak. Satu agama dimiliki oleh banyak
mahasiswa. Berarti ini hubungannya adalah one to many. Yang kedua, yang ketiga ya, ada many to one. Ini sama, one to many dengan many to one itu sama ya. Cuman dibalik tadi. Kemudian yang keempat, hubungan banyak ke banyak, many to many. Many to many. Banyak sekali ini ya. Contoh, di kampus ya. Di kampus ada mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa satu boleh nggak mengambil banyak mata kuliah? Jelas boleh ya. Jelas boleh. Karena tidak mungkin satu mahasiswa itu hanya mengambil satu mata kuliah. Tuh. Kemudian satu mata kuliah boleh nggak diambil oleh banyak mahasiswa? Banyak mahasiswa, boleh ya? Boleh. Berarti ini hubungannya adalah many to many. Nah, nanti apa kaitannya one to many, many to many itu apa sih di sini fungsinya nanti ketika kita studi kasus ya. Oke. Di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian di tahap pembuatan IRD nanti di video berikutnya. Ini hanya pengantar. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang tahap-tahap pembuatan sebuah IRD. Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.